Makanya kita mau tahu seberapa kaya sih Samuel Chris. Kalau mau ditambah sama YouTube sama Reels, itu setengah Indonesia nontonin aku setiap bulan. Jadi waktu itu hargaku 10 juta, dinaikin ke dia 30 juta. Nah, yang enggak jadi aku ngomong deh. Pokoknya itu aja lah. Samuel Chris. Coach, thank you. Keren banget. Thank you banget sudah hadir di Behind the Business. Ya, kehormatan buat aku juga lah. Wah. Sini. Jadi kalau Behind the Business ini kita kan banyak bahas mengenai bisnis, ya. Tapi sebetulnya bukan bisnisnya, lebih banyak tuh justru di luar bisnis, di balik bisnisnya itu, sosoknya, orangnya. Oke. Makanya kita mau tahu seberapa kaya sih Samuel Chris. Kayaknya itu di setiap podcast yang aku datang tanyanya. Seberapa kaya sih Samuel Chris? Oke, ya, biasa aja lah coach. Boleh cerita nggak background Sam dan masa kecilnya kayak gimana sih? Oke, jadi aku pas kecil tuh tinggalnya sama kakek. Jadi jauh dari orang tua sebenarnya. 12 tahun nggak tinggal bareng orang tua sama sekali. 12 tahun nggak tinggal sama orang tua? Iya, mereka di Surabaya, aku di Makassar. Ya kan, jadi kalau orang nanya, kamu ini sebenarnya asli mana gitu kan, bingung jawabnya. Karena ada campuran Makassar dan Surabaya. Lahirnya di Malang, tapi gede dan besarnya itu sama kakek di Makassar. Oke. Terus dulu itu pas SD, bukan anak yang pinter sih, biasa aja gitu kan. Tapi mulai menyadari pendidikan itu penting setelah masuk SMP SMA. Itu mulai rajin banget, dan itu setiap tahun itu pasti masuk top 5 lah ranking di kelas. Singkat cerita, umur 17 berangkatlah ke US. Kayak gitu sih. 17. Umur 17 tahun berangkat ke US, dan situ 6 tahun. Okay. Tahun ini baru balik ke Indonesia, di set buat 2023 nih ya. 2023 nih, baru di set untuk benar-benar kayaknya balik ke Indonesia, pengen bantu ngembangin negara ini. Oke. Sekarang umur berapa nih? 23. 23. Iya. Gila, masih muda banget ya. Terus 6 tahun berarti apa? SMA ya? Enggak, 6 tahun tuh 4 tahun kuliah, 2 tahun kerja. Ya, biasanya lulus SMA berarti. Lulus SMA langsung, Pak. Lulus SMA langsung kuliah. Betul. Oke. Selama di Amerika kerja? Amerika kuliah dulu 4 tahun, kemudian kerja 2 tahun. Betul. Kerja di mana? Di Green Source namanya. Itu bukan company gede, ya kan. Kalau kayak temanku ini, dia lulusan Microsoft. Dia kerja di Microsoft. Tapi kalau podcast juga nih harusnya nanti ya. Tapi kalau aku sendiri di company kecil ya. Nggak kecil juga ya, 100 karyawan, tapi omset dia gede-gedean banget. Dia langsung masuk produknya ke Walmart gitu-gitu. Produksi atau produksi sendiri. Nah, jadi aku sebagai digital marketingnya. Nah, itu gajiku 100 juta coach per bulan. Wah, gila. Di Amerika kemarin. Iya. 100 juta. Nah, tapi kan gini, pajaknya sendiri 30% kan. Karena aku ada income di Indonesia, jadi kenanya pajak progresif. Aku bayarnya double jadinya. 2 kali bayar ya. 22% di US, 8% sisa di Indonesia. Dia hidup 40 juta coach di Amerika. Jadi sisa buat aku 30 juta nih per bulan. Iya, tapi gede lah tetap. Nah, ini mau klarifikasi dikit ya coach. Banyak yang ngomong di apalagi kolom komentarku bahwa lu bikin konten selalu ngebesarin bahwa 100 juta di Amerika, 100 juta di Amerika. Padahal kan 100 juta Amerika ini setara dengan 10 jutanya Indonesia. Nggak seperti itu juga teman-teman ya. Nggak juga. Karena ujung-ujungnya yang kita bersih banget, yang kita simpen itu 30 juta. Jadi kalau kita bisa setahun nih kita tabung, itu kan 360 juta. Bawa ke Indonesia kan lumayan. Bener banget. Jadi nggak selamanya kayak 100 equal to 10. Iya, gitu. Iya. Betul. Nah, pada saat menjadi content creator atau digital marketing, kerjaannya digital marketing, apa pelajaran terbesarnya selama menjadi digital marketing di Amerika? Sebenarnya pelajaran terbesar dalam pekerjaannya itu sendiri nggak banyak belajar sih, karena sama aja ilmunya nih, SEO, ya kan, kemudian cara uploadnya gimana, angle shotnya gimana, cara bikin sistem marketing buat rate-nya gimana, sama aja. Tapi yang kita belajar banyak itu cara sistemnya. Sistem perusahaan Amerika tuh beda banget sama Indonesia gitu loh. Kayak gimana tuh? Mereka yang dua arah banget. Jadi kayak misalnya karyawan sama bos itu kan kita nggak ada panggil Pak, kita langsung nama. Jadi terasanya tuh memang deket banget sama CEO-nya langsung. Dan kita merasa bahwa kita sebagai karyawan ini juga sangat-sangat dihargai oleh pemimpin-pemimpin kita. Buktinya bulan 12 tahun 2022 ini, kan itu aku baru setahun lebih lah kerja di situ. Itu aku dibayarin liburan di Hawaii selama seminggu. Itu beneran tiket first class, hotel bintang 5, dibayarin restoran mahal banget,
dikasih uang jajan 15 juta, dan bahkan kita boleh bawa satu teman dibayarin full juga oleh company. Wow. Nah, dan sistem bisnisnya itu sendiri kita benar-benar udah ada SOP-nya jelas banget. Jadi bukan yang kayak satu orang harus merangkap banyak banget kerja yang kayak di Indonesia disuruh-suruh, di pressure, deadline, lembur. Di situ nggak sama sekali gitu loh. Di situ beneran bahkan kita seminggu sekali ada outingnya. Kita ke pulau, kita main games, ada hadiahnya. Kita benar-benar dibuat sebuah sistem yang kita jadinya tuh kayak ada golden handcuff. Kalau di company gede mungkin golden handcuff-nya itu saham. Sahammu cair setelah 5 tahun, akhirnya orang stay. Kalau di company-ku sendiri atau company kecil ini, kita diberikan sebuah situasi yang nyaman banget, yang bahkan itu membuat kita bener-bener, kalau aku dulu di US ya, dalam 2 tahun kerja itu bener gak ada masalah satupun, coach. Sampai aku yang nyari masalah, ini kok masalah gak ada. Mana nih masalah, datang lah. Gitu. Tapi logat kamu masih ada Makassarnya ya? Iya, ya. Iya. Oke, tapi kenapa resign? Ngapain? Udah enak-enak gitu kan? Banyak orang yang berpikir, oh ini enak, kerjaannya enak, fasilitasnya bagus, bisa outing setiap minggu, liburan dibayarin. Tapi kenapa? Apa masalahnya gitu? Kalau aku sendiri memang tipikal orang yang nggak bisa stay di zona nyaman. Jadi aku bener-bener dari tahun ke tahun itu pasti nulis resolusi tuh. Dari tahun 2017 sebelum punya YouTube ya kan, sampai US 3 bulan setelah itu baru buat YouTube. 2018 aku udah nulis, coach. Aku pengen 100.000 followers di tahun 2018. Aku start YouTube itu 2017 di Oktober. Udah akhir banget nih 3 bulan. Itu benar-benar dari nol loh, nggak ada background sama sekali di bidang entertainment dan lain sebagainya. April 2018 itu followersku di 10.000. 10.000 followers sudah, ya kan? Kan targetnya 2018 akhir 100.000 kan. Nah, di akhir tahun 2018 jebol tuh 100.000 dan nyampenya di 200.000. Keren. Nah, terus tahun depannya lagi 2019 lagi aku nulis, aku pengen 1 juta. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kali 5 lagi. Karena memang aku tuh punya goals yang kayak bener-bener harus jauh banget gitu kan. Nah, akhir 2019 tuh 920 ribuan udah. Jadi beneran memang gitu anaknya. Nah, begitu nyampe di sebuah situasi yang wah ini enak banget hidupku, bener-bener nggak tahu goalnya kemana dan melihat future juga nggak ada, stagnan gini terus jadi karyawan gitu kan. Akhirnya aku mikir kayak harus ada something nih. Akhirnya aku memutuskan untuk balik ke Indonesia untuk kembangin sebuah bisnis, yaitu ini yang Seafluencer. Apa artinya? Yang nggak ada arti sih. Ini kayak ini kan kayaknya ini kalau dilihat kan seafluencer berarti dia pengamat kelautan gitu ya. Ternyata itu melihat influencer gitu. Iya, lebih ke situ sih, kayak kita menciptakan sebuah bisnis yang mau transparan lah intinya. Dan ini kan udah jelas banget influencer pasti berhubungan sama influencer lah. Kayak gitu sih. Nah, ini adalah sebuah bisnis yang kalau mau kata gampangnya agency lah. Termasuk agency content creator gitu kan, dimana kita handle brand dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga ada banyak pencabangannya nih, mulai dari universitinya yang dimana ini sebenarnya udah aku bahas di tempat lain juga. Ada sekolah, ada sekolahnya dimana ini beneran sekolah gitu loh. Bukan sekedar ngomong sekolah, tapi ini pre-recorded video yang kebanyakan akademi konten kreator seperti itu. Mereka record sampai 100 video, lempar sebuah website, udahlah belajar sendiri lalu. Kebanyakan kayak gitu. Kalau kan. Ini enggak. Ini benar-benar kita ada konsultasi one on one-nya, ada rapornya, ada PR-nya, ada tugasnya. Dan ini program 3 bulan. Dan yang masuk ke kita pun ini sekarang kita benar-benar filter banget. Batch 1 kita cuma terima 25 orang. Yang daftar ribuan. Tapi memang kita filter banget. Ada yang ngomong kayak, ya berarti sama aja dong bohong kan. Mereka bilang ya lu hanya nerima orang-orang yang pinter doang yang lu terima. Ya benar gitu loh. Karena karena di kita kan ada garansi nih. Yang untuk batch 1 ya. Itu kalau mereka nggak nyampe 10.000 followers dalam 3 bulan, kita garansi bimbingan seumur hidup. Nah otomatis kan kayak contoh lah Harvard. Mereka menerima ya orang-orang yang udah pinter dijadiin lebih pinter, nggak mungkin semua orang. Nah itu yang membuat kita ada standarnya gitu loh. Dan terbukti coach, ini siswaku ada satu ngupload baru 17 video 16 video udah 80.000 followers di TikTok. Dan masih banyak lagi nih bukti-bukti yang aku punya sekarang, kayak baru upload 2 konten itu langsung yang nonton 5 juta 3 juta. Jadi siswaku rata-rata kayak gitu semua gitu loh. Hebat. Nah itu yang maksudnya menurutku itu viralitas sebuah video itu tuh bukan tebak-tebakan, bukan kebetulan ya. Bukan kebetulan, tapi itu hal yang kita bisa prediksi. Ini yang aku ngomong di sini adalah short form video ya.
semacam shorts, reels, atau TikTok. Nah kalau ini 3, menurutku ya dengan semua pengalaman aku udah punya, ya aku bisa buktikan hasil langsung lah kayak gitu. Ada salah satu video yang aku collab sama Dr. Richard barusan, itu di akhir videonya aku ngomong, ini video FYP 30 juta. Itu aku masukin ke videonya beneran. Beneran sekarang views-nya 34 juta. Udah aku predik 34 juta. Beneran. Nah, jadi aku udah memprediksi segitunya loh. Dan kebanyakan hal tanya manajerku sendiri, aku selalu bilang sama dia, ini pasti views di atas 1 juta, beneran gitu loh. Karena udah tahu nih cara bikin konten yang benernya gimana. Dan siswa-siswa aku ini kayak gitu. Sudah membaca pola ya. Ada tahu lah caranya. Nah, yang sekarang aku lagi mau coba masuk adalah pola YouTube panjang ini. Ini yang menurutku tricky banget. Karena video pendek dan panjang ini different game. Jadi rupanya kalau video panjang masih raba-raba ya? Kalau aku masih mencari karena banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi kenapa YouTube panjangku juga naik turun banget viewsnya. Bukan berarti nggak naik loh ya. Betul. Tapi ada yang bisa 300 ribu, 500 ribu, tiba-tiba ada yang bisa cuma belasan ribu gitu loh. Alasannya ada banyak. Salah satu asumsiku adalah karena YouTubeku itu kan grow dari video pendek. Masa sih? Salah satu faktor YouTubeku grow itu dari video pendek gitu loh. Yang tahun dulu. Yang di beberapa belakangan ini, karena per bulan itu orang yang nonton, maksudnya insight-nya ya dari video pendek TikTok sendiri nih itu 80 juta 1 bulan. Jadi sepertiga dari Indonesia nontonin aku nih. Kalau mau ditambah sama YouTube sama Reels, itu setengah Indonesia nontonin aku setiap bulan. Gila. Kurang lebih 150 juta sampai 170 juta per bulan viewsku. Itu kan hasil dari shorts nih. Nah, begitu mereka follow aku karena shorts, udah terbiasa dengan attention span yang pendek. Masuk ke video panjang nonton podcast 50 menit, mereka cuma nonton 3 menit awal keluar. Itu yang mengakibatkan bisa aja algoritma membaca bahwa ini kurang di retention rate-nya gitu-gitu. Nah, itu bisa menjadi asumsiku gitu loh. Kita ke formula viral kalau begitu ya. Jadi yang viral pertama kali kalau untuk YouTube panjang apa? Jadi karena YouTube ini merupakan sosmed pertamaku juga di tahun 2017, dan itu aku nggak ngerti personal branding sama sekali, coach. Yang aku lakukan adalah tembak semua konten, horor, ngoprank, vlog, video reaction, semua jenis konten aku udah pernah buat. Makan. Semuanya lah, pokoknya yang bisa aku buat gitu kan. Nah, viralnya karena hoki. Karena nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba viral aja. Aku juga kaget kenapa di viral gitu. Jadi polanya belum ketemu. Bener-bener random sekali. Dan ini selama 4 tahun. Termasuk podcast. Podcast tuh ada yang up and down ya? Kalau podcast itu aku udah tahu caranya gitu kan. Itu kan podcast baru tahun ini. Oke. Nah, tapi kalau 4 tahun awal pada saat membangun channel YouTubeku itu 4 tahun awal itu kan belum ada TikTok tuh, coach, ya kan? Bangun itu bener-bener random banget dah. Nah, pas tahunya itu setelah udah di tahun keempat inilah ambil kelas personal branding, baru kayaknya memang di mana? Ada namanya Ogut, muda cuma sekali. Muda cuma sekali. Iya, aku ngambilnya di dia awalnya. Oke. Nah, akhirnya ngerti nih bahwa ternyata penting banget untuk sama tuh online course juga ya. Online course. Dia memang online course dia. Kalau kita kan universitinya nih. Nah, tahu nih bahwa ternyata butuh personal branding. Barulah kita shifting ke finance dan investasi. Jadi niche yang aku dalami sekarang di 2 tahun terakhir itu bisnis dan investasi. Makanya 99% brand yang kerja sama kita itu kalau nggak bank, aplikasi saham, aplikasi forex, crypto, insurance, gitu-gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba kalau mau tanya virality yang bener-bener baru banget tuh yang dari seberapa kaya itu sebenarnya. Nah, itu viralnya minta ampun sampai aku menang award sebagai the most favorite education creator TikTok 2022. Tahun ini masuk nominasi lagi tapi nggak menang. Yang menang Raymond kan tahun ini. Itu karena begitu pindah nih ngambil personal branding, ya kan, udah tahu nih bisnis dan investasi nih, bikinlah konten tapi terlalu daging. Konten saham, cara beli saham dari nol, cara beli kripto dari nol, gak ada yang nonton. Terlalu berat ya. Susah lah buat Indonesia, marketnya belum masuk. Akhirnya timku ngomong, kayaknya kita harus bikin sebuah konten yang tetap berhubungan sama duit tapi bisa diterima oleh banyak masyarakat nih. Kita survei Atta Halilintar kok kalau gerobak rumah artis rame banget ya. Akhirnya kenapa kita nggak bikin seberapa kaya? Buatlah seberapa kaya. Konten pertama yang nonton langsung 10 juta. Konten pertama seberapa kaya. Lanjutin tuh seberapa kaya Raffi, Dedi, juta. Udah pernah ketemu Raffi belum? Belum. Oke, tapi mereview aja gitu mereview aja. Banyak sih yang belum aku ketemu sih, coach. Kayak Om Deddy pun belum ketemu aku. Oke.
Ya. Jadi kalau si Cipung seberapa kaya sih? Kaya. Cipung kaya ya? Kaya banget ya? Kaya. Karena udah pernah aku bikin videonya juga dia. Gitu ya? Iya. Dia kayaknya fee endorse-nya itu, yang aku ingat ya, fee endorse-nya itu kayaknya udah mengalahkan 10 tahun gajinya Raffi Ahmad di awal. Wow. Berdasarkan yang aku riset kemarin. Cipung tuh ya? Cipung. Kacau. Memang Raffi Ahmad nih, pakai jinah apa itu dia? Oke. Nah, kalau begitu kita sharing tentang formula viral untuk short video. Oke, boleh. Aku selalu ngomong bahwa formula untuk viral, terutama di short video, tapi ini bisa berlaku untuk YouTube panjang juga ya. Oke. Satu kalimat doang. Satu kalimat. Satu kalimat aja. Apa itu? Buatlah video yang ditonton orang dari awal sampai habis. Kalau bisa di loop, nonton lagi tuh sampai habis. Ulang lagi. Itu doang sebenarnya kuncinya. Tapi penerapannya susah. Iya dong. Secara teori segitu doang. Memang segitu doang nih. Betul. Karena algoritma itu membaca bahwa orang kalau bisa menghabiskan waktu di dalam satu video itu kan, apalagi sampai ngulang, itu berarti itu video udah sukses untuk gigit attentionnya para user. Yeah. Dan secara logika, sosial media manapun itu tujuannya adalah kalau bisa itu orang-orang yang nonton itu sosial media jangan sampai keluar. Kalau bisa nonton TikTok sampai 24 jam, sampai 1 minggu dah nonton aja udah kalau bisa. Otomatis kan FYP-nya yang ditaruh apa? Video-video yang udah proven bahwa bisa ditonton orang sampai habis. Benar. Nah, itu secara logika dasar. Oke. Nah, penerapannya ke sini gimana nih? Kan pertanyaan besarnya kayak gitu. Ah, ini banyak banget nih, coach. Mulai dari scripting. Oke. Jadi kalau aku bikin konten, itu 100% pasti buat script dulu. Oke. Gak ada yang kayak otodidak langsung kayak kita nge-vlog. Contoh. Kita bahas scripting dulu lah ya. Misal, kita mau membuat konten review rumahnya Dr. Richard. Contoh yang kemarin yang 30 juta itu. Nah, udah pasti pertamanya ada bikin hook dulu. Kita langsung sambil play videonya nggak apa-apa coach sih. Boleh. Hook itu adalah 3 detik awal pemancing orang untuk nonton videomu. Nah, kalimatku tuh seperti ini pas di video itu. Aku orang pertama yang nginap di rumah 70 miliar punya Dr. Richard. Rumah ini luasnya 3.000 meter. Ada salonnya, bioskop, lapangan basket, tempat gym, kolam renang, dan bahkan ada hiunya. Segokil apa ya rumah? Itu namanya hook. Itu pasti skrip dong. Aku orang pertama yang nginap di rumah Dr. Richard bla bla bla. Itu kalau nggak di skrip nggak mungkin gigit. Betul. Itu pertama hook namanya. Dan hook ini banyak jenisnya. Ada yang seperti itu yang di skrip, kalimat yang menggigit orang yang membuat penasaran apa nextnya. Atau bisa sebuah konten yang memang dari awal udah gigit, kayak contoh videonya Densu. Videonya Densu itu kalau endorse itu pasti ada hooknya, tapi orang nggak sadar. Karena dia nggak pernah masuk yang kayak halo guys, hari ini aku mau konten, aku mau endorse, nggak pernah. Dia langsung actionnya yang kayak dia langsung dikejar polisi, yang gigit banget pokoknya. Itu step pertama hook. Kedua ada yang namanya foreshadow. Foreshadow itu FORE shadow. Ini adalah bagian di mana orang bisa mendapatkan sebuah alasan kenapa dia harus menonton video ini sampai habis. Contoh, aku tadi di hooknya, aku orang pertama yang nginap di rumah Dr. Richard, 70 miliar harganya, luasnya 3.000 meter dan lain bla bla bla, itu hook. Kemudian foreshadow-nya aku bilang gini, seberapa gokil sih rumah ini? Nonton sampai habis ya videonya. Jadi ada sebuah pertanyaan gitu loh. Atau foreshadow-nya bisa yang kayak gini. Kemarin aku udah testing satu video lagi, tetap sama review rumah Dr. Richard, tapi format yang berbeda. Nah, formatnya kayak gini. Aku bilang, guys, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk aku lari kelilingi rumah Dr. Richard? Itu secara nggak langsung udah foreshadow. Karena orang penasaran, ini endingnya berapa waktu nih? Akhirnya ditonton orang sampai habis. Tujuannya ini semua sama sih. Hook, foreshadow, tujuannya sama untuk orang nonton sampai habis kan. Kemudian masuk ke body. Badinya ini ya jelas isinya kan harus padat, singkat, jelas, gak boleh terlalu lama, gak boleh orang boring. Apalagi sekarang attention span-nya anak-anak Gen Z ini cepet banget nge-swipe gitu loh. Bosan dikit di-swipe, bosan dikit di-swipe gitu. Jadi di tengah-tengah badinya itu ada permainan editing lagi di dalam, sound effect, animasi. Makanya kalau coach nonton video-video di TikTok, itu pasti standar editing kita tuh terniat udah. Setiap 3 detik pasti ada animasi, efek uang, ada zoom in zoom out. Bahkan kalau coach perhatikan podcastnya Om Deddy, Podhub, itu editannya dikit-dikit Vidi ngomong, Vidi lagi bergerak lagi, moving lagi. Itu yang dipengaruh juga. Gitu loh. Nah, itu. Kemudian ditutup dengan ending. Ending bisa CTA. Lempar call to actionnya ke komen, ke share, atau suruh mereka follow, atau ya suruh mereka nonton dari awal lagi atau looping. Nah, makanya kalau di konten seberapa kaya sendiri, ya kan, endingnya itu ngomongnya selalu dan itulah sambung ke depan, seberapa kaya bla 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 bla. Nah, itu tujuannya untuk ngeloop lagi ke depan gitu loh. Nah, itu
itu baru 2 faktor tuh, baru cuman dari scripting sama dari editing. Belum dari cara ngomongnya. Jadi banyak banget sebenarnya viralitasnya gitu loh. Oke. Bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi atau melakukan analisa bahwa video ini bakal viral atau tidak viral? Pertama ada yang namanya level of virality. Di mana contoh, aku sekarang terkenal banget dengan Seberapa Kaya lah. Itu udah menjadi trademarkku. Kalau aku bikin Seberapa Kaya Raffi Ahmad dengan Seberapa Kaya Joy Rodra temanku, menurut kau sendiri yang mana yang akan ditonton orang? Raffi Ahmad. Jadi jawabannya udah jelas sebenarnya, semua orang udah pasti tahu. Setiap masing-masing kita udah punya sense of virality itu sendiri. Nah, kita harus mengarahnya ke itu gitu loh. Apapun konten yang kita buat. Kemarin ada salah satu siswaku namanya Jen Marwan, boleh dicek langsung. Dia pada saat ikut kita benar-benar dari bawah banget, dan dia ngomongnya adalah aku pengen bikin konten yang berhubungan dengan mama muda. Karena dia udah nikah umur 22 tahun, kemudian suaminya dokter, jaraknya jauh banget, beda puluhan 12 tahun, 13 tahun kalau nggak salah. Dan dia bilang, aku mau menjadi seorang konten kreator yang dikenal sebagai ibu muda gitu kan, yang punya suami dokter, jarak jauh umurnya. Nah, kemudian dia mencoba beberapa jenis konten, mulai dari pengalaman pribadinya sendiri yang kayak dokter gimana gitu kan, kurang naik. Kemudian dia coba masuk ke horor, naik tapi nggak seberapa. Kemudian aku jelaskan konsep tentang virality ini. Aku bilang, kenapa kamu nggak ikutin misalnya Gigi? Gigi misalnya kan sering banget di podcast tuh, gimana dia menghadapi Raffi Ahmad, dia harusnya gimana sebagai ibu. Coba itu jadikan sebagai hook dan ikutin. Maksudnya coba langsung terapkan di daily life-mu. Itu juta yang nonton langsung, 2,5 juta. Kemudian episode 2, apa namanya? Jen Marwan. Itu siswaku. Oke. Di TikTok juga? Di TikTok nih. Nah, coba kita langsung aja kita buka ya. Langsung kita buka. Nih. Nih, Jen Marwan, coach. Kita lihat ya. Followers sudah 14.000 by the way. Dia buat kayak gini nih. Nih, jadi segmen dia namanya Coba Jadi. Segmen dia namanya Coba Jadi, betul. Nah, ini yang dia coba jadi Gigi. Mencoba jadi mama Gigi agar rumah tangga makin harmonis. Dia coba langsung. Ya kayak gitu-gitu aja. Kalau bukanya cuma nggak suka gitu, nambah-nambahin pikiran, pertanyaan yang aneh. Nah, jadi dia si Gigi kan bilang jangan buka HP-nya suami. Dia udah nggak buka, dia ikutin persis gitu. Terus dia mau chat suaminya. Tapi dia nggak jadi gara-gara takut diblok kayak gitu. Gitu kayak konsepnya. Kenapa jam begini baru kan aku tuh mau ngurang-ngurangin kebohongannya dia, jadi nggak nanya. Terus nggak jadi nanya kayak gitu. Terus akhirnya suaminya malah responnya malah kayak beda gitu loh dari ekspektasinya. Suaminya kayak malah lah, kok kamu sekarang udah gak sayang sama aku kayak gitu. Nah, itu video pertama dia. Kemudian diikuti lagi dengan video kedua nih, mencoba jadi Zize biar suami makin bucin nih. Jadi artis lagi. Nah, ini level of virality yang aku maksud, coach. Dia menemukan konten yang akhirnya menjadi winning kontennya dia nih. Diulang terus, akhirnya itu kan bisa viral. Nah, jadi masing-masing kita harus punya sense of itu nih. Kayak contoh aku kan, kemarin sama Habib Jafar di podcast. Itu langsung bikin konten Seberapa Kaya Habib Jafar tapi di sampingnya orangnya. Jadi yang awalnya aku misalnya Seberapa Kaya solo monolog, sekarang Seberapa Kaya aku udah nggak pernah monolog lagi tapi selalu di sampingnya orangnya. Oke. Itu yang aku upgrade lagi. Gitu-gitu sih paling, coach. Oke. Wah. Keren. Ini cukup menarik karena kebutuhan dari kebutuhan dari netizen sekarang itu sudah lebih kepo juga. Ya kan, mereka pengen tahu dan pengen lihat keseharian orang. Tapi kalau bicara Seberapa Kaya itu kayaknya belum ada yang bikin ya. Sebenarnya udah ada dari lama banget. Masa sih? Tapi dikemasnya dengan beda. Oh gitu. Kemasannya gimana? Jadi pertama, ini aku lihat dari kayak salah satu channel ya yang di YouTube itu, dia bikin video panjangnya, coach. Jadi dia bandingkan kayak misalnya kekayaan Ronaldo dan Messi itu berapa aja, dibuat video panjang. Tapi bukan yang kayak ada segmentasi khusus yang kayak aku nih Seberapa Kaya langsung Ronaldo dikemas dalam semenit. Itu kayaknya belum ada di Indonesia. Ada yang niru nggak? Banyak, setelah aku udah banyak banget langsung. Tapi tetap kan kalau kayak gitu kan trademarknya udah aku nih. Udah duluan ya. Kayak contoh Iben lah, coach tahu Iben?
Dia kan suka bikin yang dulu tuh kayak orang pertama yang namanya ini. Setelah dia kan semua yang ikut. Tapi kan tetap orang kalau lihat ini kan tetap ingatnya event selalu. Iya. Gak bisa digantikan. Oke. Berarti ada kondisi di mana kita harus nebeng orang yang udah terkenal atau sudah sukses, seperti seberapa kayak Raffi Ahmad. Itu menjadi faktor untuk mengangkat attention, tapi di sisi lain kemasan dan editing juga ternyata sangat mendukung ya. Betul. Sebenarnya viral itu tuh banyak yang bisa menentukan faktor. Aku kemarin list ada 5. Tapi kayaknya udah lupa deh. Yang aku tahu yang pertama pasti public figure. Nebeng ke dia. Yang kedua berhubungan dengan cewek. Oke. Jadi kalau diundang cewek cantik, cewek seksi itu udah pastilah. Ya. Ini kita bahas terkhusus buat Indonesia ya, market Indonesia coach. Ketiga duit. Kita mau bahas duit apapun itu pasti viral banget. Oke. Keempat, hal yang kita expertise. Kayak misalnya nih, aku adalah seorang pemadam kebakaran. Kemudian bikin konten, itu kan unik banget nih, pemadam kebakaran bikin konten kan. Bahkan siswa-siswaku sekarang ada yang kepala sekolah, ada yang apa, itu buat konten semua mereka tuh. Yang kelima, itu yang unik, yang hanya kita doang yang bisa buat nih konten. Contoh, Fadil Jaidi ketika bikin tentang Pak Mu, itu kan bapak-bapak yang cuman bapaknya Fadil doang. Betul. Bapakku kalau di prank aku nge-prank bapakku kayaknya ditonjok deh. Tapi bapaknya Fadil malah lucu gitu loh. Nah, ini 5 hal ketika ada di dalam komponen 5 hal ini ketika kita masukkan ke dalam video kita, itu bisa meningkatkan level of virality itu. Sempat nggak viral tapi stres? Sempat viral tapi stres. Ada nggak viral yang bikin stres? Pernah sih. Ada. Apa tuh? Jadi waktu itu di tahun 2018. Adikku yang paling kecil umur 7 tahun waktu itu, dia masih umur 7. Dia ngomong, dia bilang dia pengen banget masuk ke YouTube videoku. Oke. Nah, waktu itu bingung banget dan dia ngotot banget pengen masuk. Akhirnya kita discuss sama tim dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin video prank. Oke. Dia ke mall, telepon, ngopranknya kayak gini. Anak kecil umur 7 tahun tiba-tiba ngomong di tengah crowded, "Halo sayang, kamu di mana?" Jadi kita bilangnya sebagai prank call pacaran lah. Oke. Dan ditutup dengan endingnya beneran temannya satu yang masih umur 7 juga cewek dateng gandeng dia dan beneran jalan. Itu pecah banget. Yang nonton 7 juta 8 juta gitu. Video panjang YouTube. Nah, itu aku menuai kontroversi hujatan yang banyak banget. Serius? Mulai dari dibilang ini eksploitasi anak kecil. Ada yang dibilang ini demi AdSense adiknya diginiin, konten gak mendidik lah. Nah, itu pas saat itu kan itu kasus pertama aku nih yang bener-bener seviral itu pas saat itu dan mendapat banyak hujatan. Jadi stres sih. Sama yang terakhir ya podcastnya Magda. Magda. Tahu yang viral itu? Iya. Tapi ceritanya gimana sih itu? Saya cuma taunya Magda itu kasih klarifikasi, tapi full podcastnya diturunin ya kalau nggak salah. Iya, karena itu kesepakatan dari kita bersama lah, diskusi lah, anggapannya kayak gitu. Jadi ceritanya itu sebenarnya pada saat itu ya, itu beneran gak ada maksud ke sana. Kan yang orang permasalahkan adalah kenapa Magda ini ngomong minta makanan gratis gitu-gitu kan, terkesannya. Padahal nggak gitu maksud dia. Maksudnya adalah dia waktu ngomong ke pedagangnya itu, dia tunjukin followers dia itu supaya dapat izin untuk nge-review doang, tapi tetap mau dibayar habis itu sama dia. Tapi diplesetkan sama salah satu orang di Twitter, diambil cuplikan videonya, dimasukin Twitter, ditaruh judul yang menggiring, viral lah videonya. Itu sih. Serem ya. Lumayan. Ya, kita juga pernah sih. Kayak gitu juga. Di cut gitu ya. Jadi ada video panjang. Sebetulnya motong kita juga. Sama. Yang motong kita juga. Cuma ketika sudah dikasih embel-embel. Jadi waktu itu saya bikin video tentang karyawan. Jadi karyawan itu ada banyak jenis. Salah satunya adalah karyawan yang sering bolos, sering gak masuk kerja, sering sakit gitu kan ya. Terus saya kasih tahu bahwa karyawan itu sakit mungkin karena nggak nonton video panjangnya, karena di posisi pendeknya itu adalah sabotase. Digoreng sama HRD bacot di Twitter. HRD bacot diramein, bener-bener. Saya pikir kan ya biasa-biasa aja lah. Ternyata bener-bener jadi viral sekali dan sampai masuk ke media. Saya juga nggak tahu, kita lagi liburan di Bali waktu itu, tahu-tahu muncul, kok rame banget. Ya itu lumayan kaget dan agak bingung juga. Mau klarifikasi videonya nggak ada masalah. Sampai saya call lawyer juga. Saya tanya, ini ada masalah nih, gue bisa kena pasal nggak? nggak nyebut siapa. Tapi kan di situ ada pro kontra. Kalau business owner
bilang, ya gue ngerti maksudnya. Jadi itu kan ada yang tidak diucapkan. Kalau secara letter luck bilang orang sakit adalah sabotase, udah pasti salah. Iya. Ya karena yang bahkan dokter Tirta sampai komen juga, bro, lu kalau sakit itu dokter yang bisa bilang gitu kan. Yang bisa menentukan orang sakit atau enggak itu dokter. Jadi nggak bisa lu menentukan lu sakit berarti sabotase. Padahal yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sehat tapi ngaku sakit, ya, orang yang izin terlalu sering, ya, banyak urusan di luar pekerjaan. Nah, itu sama aja sabotase. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itu bikin ya lumayan lah. Lumayan stres. Ada beberapa sih. Kita beberapa kali bikin short yang kontroversi akhirnya. Tapi akhirnya ternyata itulah yang sebetulnya bagus untuk. Jadi viral itu sebetulnya bagus. Artinya kita harus mengerti pola dari masyarakat kita, di mana justru media itu akan memperkenalkan video kita ke orang baru karena ada kontroversi itu. Ya, jadi memang betul. Dimanfaatkan oleh si media, oleh si siapa namanya, si YouTube atau TikTok, dimanfaatin. Kayak di TikTok saya bikin video tentang TikTok mau ditutup, ya, atau TikTok Shop, masalah TikTok Shop. Itu kan rame sampai pemerintah manggil untuk mengklarifikasi gitu. Tapi ya oke lah, tapi itu membuat kita jadi terkenal dan saya rasa itu juga menurut saya bagus, tapi harus siap mental gitu. Betul, aja ya. Betul. Oke. Nah, kalau melihat YouTube panjang, kalau long form video apa atau podcast deh, apa yang bisa membuat sebuah podcast itu sukses? Oke, pertama kita ngomongin YouTube panjang aja lah ya. Ya. Kuncinya kan kayak gini. Kalau di video pendek itu tergantung retention time tadi. Semakin lama orang nonton, semakin diulang lagi, akan direkomendasikan ke FYP orang. Kenapa? Karena itu benar-benar masuk doang, random, gak ada algoritma, ya kan? Yeah. Kemudian orang kalau nonton lagi lebih disebar lagi ke home-nya orang. Karena kan usernya nge-scroll, video baru nonton dulu, nge-scroll lagi, nonton dulu, kan gitu terus. Tambah satu views. YouTube beda. Video kita disebar nih ke orang. Yeah. Masuknya kemana? Ke home. Oh. Yang dimana home-nya orang itu ada 30 video yang lain yang dihadap-hadapkan saingan. Iya kan? Nah, jadi gameplaynya beda. Kalau ini retention rate, kalau ini thumbnail dan judul. Oke. Ini kayak garis terdepannya lah. Virality garis terdepannya adalah thumbnail sama judul dulu. Nah, video panjang itu beberapa kali di kasusku ketika nggak naik, ya cuma ganti thumbnail sama judul, ganti sekali nggak naik, ganti kedua nggak naik, ganti ketiga naik, keempat tembus. Oke. Karena setauku begitu kita udah ganti thumbnail sama ganti judul, algoritmanya ke-reset lagi tuh. Oh gitu. Dia coba mesebar lagi gitu. Makanya MrBeast juga melakukan hal yang sama kan, nggak naik, ganti thumbnail, ganti judul, ganti thumbnail, gitu aja terus formasinya. Tapi tetap balik lagi, begitu udah kegigit orang, pencet, set, nonton. Penting nih, penting juga isinya. Tetap harus retention rate-nya bagus. Ya, kontennya tetap harus padat, harus tetap benar-benar gigit banget. Makanya sekarang jarang banget orang ketika di YouTube panjang itu masuk kayak, "Hi guys, welcome back to my channel again." Dan hari ini akhirnya aku udah bisa konten lagi, itu udah ditutup sama orang tuh. Benar. Orang zaman sekarang langsung mulai. Benar. 10 cara bisnis sukses. Gak ada lagi yang kayak perkenalkan nama gue. Gak ada udah. Karena udah ngerti retention time itu penting banget. Benar. Dengan munculnya shorts, munculnya TikTok, Reels, makin bosen orang, makin cepat nutup. Temanku aja kalau nonton highlight YouTube cuma tek skip, apaan sih ini, belum nendang golnya udah aku kayak nonton apa sih itu? Kalau aku nonton highlight bola masih pengen nonton 10 menit gitu loh. Kalau dia udah cari yang 1,5 menit, dia baru cuma 3-0 udah. Gitu kan zaman sekarang memang. Benar. Itu yang terjadi. Oke, so jadi ganti thumbnail, ganti judul. Judul panjang, judul pendek ada ngaruh nggak? Judul panjang, judul pendek. Maksudnya buat video panjang nih? Bukan. Judul video panjang dan video pendek. Panjang, judulnya itu panjang dengan judul pendek. Ngaruh nggak? Panjang judul. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya? Menurutku kata-katanya itu aja sih. Jumlahnya mah bebas. Tapi kata-katanya tuh bisa gigit gak? Contohnya apa? Misalnya, ini videoku panjang nih, yang video kelima aku nih terbaru, yang nonton 200.000. Judulnya adalah bongkar gajiku dari YouTube dengan 2 juta subscribers. Terus thumbnailnya kayak gini nih. Jadi ada
Atta sama aku, mukanya kayak gembel gini. Terus thumbnailnya YouTuber tuh miskin. Itu pakai Photoshop atau didandanin beneran? Ya, Photoshop aja. Terus ada logo YouTube-nya, ada AdSense-nya juga. Nah, dengan orang baca bongkar gajiku dari YouTube dengan 2 juta subscriber, ngeliat thumbnail YouTuber tuh miskin, pengen klik gak? Keren tuh. Nanti podcast ini jangan ditampilin ya. Buka rahasia soalnya. Kacau bener. Oke. Keren. Pokoknya setelah apa ya? Maksudku ada angka itu yang namanya click through rate. Click through rate ya. Itu harus di atas 10% kalau mau viral tuh video. Selama di bawah 10% berarti thumbnail sama judulnya jelek. Harus diganti. Oke. Wow, Desi KPI-nya harus berubah tuh langsung. Pokoknya sekarang click to rate 10%, retention rate harus di atas 30-40% buat YouTube panjang. YouTube panjang. Kalau targetnya situ pasti di atas 100.000 yang nonton udah. Termasuk apapun bentuknya, podcast, vlog, apapun gitu ya. Sama semua rumusnya. Keren. Kalau video short sendiri itu retention rate-nya harus 95%. Kalau rata-rata aku masih di 85 sampai 90. Masih di bawah KPI yang sesungguhnya. Kalau misalnya beneran nyampe 95 atau above, itu views-nya pasti di atas 10 juta. Yeah. Makanya ada satu videoku yang retention rate-nya itu 104%. Berarti itu orang sampai ngulang 2 kali 3 kali. Oke. Kita bahas tentang si influencer ya. Yes. Oke. Si influencer ini format belajarnya berarti face to face atau online? Online. Zoom. Weekly, monthly atau weekly 2 kali. Weekly 2 kali. Setiap hari Senin dari jam 7 sampai jam 10 malam itu lecture. Di mana per minggunya jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 10 malam itu lecture setiap hari Senin, ya. Mulai dari week 1 yang kita bahas tentang apa itu konten kreator dulu deh. Mimpinya itu apa sih? Kenapa kalian harus jadi konten kreator? Semuanya masuk. Materi kedua personal branding. Satu materi sendiri. Gimana caranya menentukan personal branding dari nol loh ini. Benar-benar dari nggak tahu sampai ketemu lah intinya. Kemudian masuk yang ketiga, cara bikin skripnya, editingnya. Bahkan editing kita datangkan orang yang expert di edit. Kita praktek beneran praktek. Kemudian sampai virality dan lain sebagainya. Itu Senin lecture-nya. Nah, by the way, ada fun fact lagi di Influencer. Kita satu-satunya sekolah content creator yang disupport official sama semua sosmed. YouTube, TikTok, dan Instagram itu masing-masing ngasih representatifnya untuk mengajar di kelas kita juga. And we are the only one. Keren. Yang lainnya nggak mungkin ada. Dan menurutku adalah di kita pun ini programnya kan yang pertama live lecture, ya kan Zoom. Kedua, meeting kedua adalah 30 menit di weekend. Mereka boleh pilih jamnya. Kamis, Jumat, Sabtu pilih 30 menit dari jam 6 malam sampai jam 11 malam. Mau pilih slot yang mana dan itu konsultasi coaching one on one. Week 1 kita bahas tentang personal branding, kita langsung coaching tentang personal branding. Langsung kita tuntun gitu loh. Masuk ke scripting, kita beneran bedah skripmu. Jadi nggak ada lagi yang kayak gua ngerti teori, mau terapkan gimana nih? Kok pas diterapkan kok beda hasilnya? Kita udah di pengalaman 6 tahun itu langsung tackle masalahnya, langsung kelar gitu loh. Makanya hasilnya langsung nyata gitu kan. Upload 3 konten dari kita langsung juta. Gitu. Sistem kita. Keren. Dan di kita ada sistem yang namanya leaderboard. Jadi mereka masuk ke dalam sebuah leaderboard, misal 25 anak, yang nanti nomor satunya itu kita bener-bener kasih duit cashback plus piagam sama dia. Dan di program kita yang nyampe 100.000 followers di refund 100% duitnya. Garansinya itu 100.000 followers. 100.000 followers dalam 3 bulan kita refund duitnya. Ini udah ada yang mau, udah 80.000 dia nih. 20.000 lagi kita beneran refund. Iya, dan ini baru 1 bulanan. Biayanya berapa? 5 juta. 5 juta 3 bulan. 3 bulan. Tapi siapa tahu video ini by the way kita udah full slot sampai April tahun depan. Jadi kalau mau ikut April nanti lagi. Ya. Iya, kalau misalnya mau daftar aja. Iya, daftar aja dulu. Kalau daftar kita open, tapi untuk waitlist ini kita banyak banget gitu loh. Nah, kenapa kita ambil dikit? Padahal kan kalau secara duitnya kan karena intensif. Betul. Ini kerjaannya banyak gitu. Betul. Dan kita lebih fokus pada resultnya sih sebenarnya sih. Oke. Si influencer diajarin juga nggak cara cari brand? Lebih tepatnya kita yang handlein nanti. Oh gitu. Sebetulnya gimana sih cara dapetin brand? Nah itu dari aku dulu ya. Ini ngomong di luar influencer. Ngomongnya sama Chris nih. Aku udah upload 1 konten coach di YouTubeku. Caraku menghasilkan 250 juta dalam 1 minggu. Di video itu day 1, day 2, day 3 sampai day 7 ku record satu-satu. Bahkan ini lagi pitching sama brand, kamera di situ on.
Aku apa namanya? Buka YouTubeku coach, langsung paling atas itu harusnya. Paling atas langsung kok. Di Samuel Chris. Ya. Nih, yang paling pokoknya buka channelku. Dapat. Paling atas ini yang ada deal. Ya. Nah, itu kan cara aku hasilkan uang 250 juta dalam 7 hari. Ini pure endorsement. Oh gitu. Ini nggak ada termasuk AdSense, nggak ada termasuk apa. Itu pure endorsement tuh. Nah itu pada saat itu ya pitching. Cara mendapatkan brand itu nggak ada cara lain untuk zaman sekarang ya menurutku. Selain pitching. Pitching itu artinya kita datang ke kantornya. Jadi kita kumpulin list kita sesuai niche kita. Ketemu siapa? Ketemu tim marketingnya, ketemu pimpinannya, siapanya. Cari koneksi sampai gimana kita bisa masuk ke dalam. Kita pitching, bawa konsep. Jangan datang cuman ya mau endorse saya gak? Ya gimana konsepnya Pak? Ya mau endorse saya aja gak? Itu gak gitu juga ceritanya gitu loh. Harus udah lengkap plannya gimana. Udah siap ya? Iya. Misalnya, strategi kita itu yang mana paling efektif gimana, datanya kita siapkan. Karena angka gak bisa bohong. Berarti setiap brand akan custom sekali dong. Kalau misalnya kita mau ke baju anak, setuju, custom. Kita harus bikin program untuk baju anak tuh kayak apa? Setuju. Jadi pitch deck proposal kita gitu betul, ya. Iya, seperti itu. Jadi pitch deck kita atau proposal kita tuh beda-beda terus. Nah, tapi balik lagi kan yang tadi aku bilang 99% endorseku itu kan financial product. Jadi kalau kita ke bank, misalnya paling terakhir ini sama nggak boleh sebut brand ya. Misalnya bank lah, pokoknya bank, saham gitu-gitu, satu-satu kita datengin kantornya. Nah, itu yang membuat kenapa income-ku as a creator itu stabil. Udah ada target per bulan mau berapa ratus juta contoh. Kita kejar sampai dapat nih omset gitu loh. Kalau ada yang ngomong bahwa susah nih jadi kreator, kadang sepi kadang rame, ya itu dianya aja yang nggak tahu gimana caranya gitu kan. Nah, masuk ke influencernya lagi nih, agency, ya kita yang akan pitchingin buat mereka. Ketika mereka sudah punya konsep, sudah ada ini. Kalau di influencer kita yang masukin konsep ke mereka. Jadi makanya dari sisi brandnya itu diuntungkan juga karena konsep kita udah proven. Masuk ke karena gini, kita balik lagi kita nggak mau ngerugiin brand, ya kan? Jadi semua brand yang kita handle sekarang untuk di sisi agency kita, itu kita yang pikirin bahkan konsep kalian ini paling bagus kita ngapain gitu loh. Dan kita evaluasi bareng langsung dengan brand. Bukan yang sekedar kayak duitnya ke kita langsung bayar influencer anggaplah 100, lepas tangan selesai. Kita benar-benar memfokuskan hasilnya nih. Jadi benar-benar ada datanya, kita benar-benar pikirin bahkan sampai scriptingnya, editingnya kita yang review buat brand, gitu loh. Jadi mau nggak mau influencer kecil pun ketika masuk ke si influencer agency ini hasilnya bisa jauh lebih maksimal daripada kalau dia yang bikin konten. Karena sorry itu gak semua orang bisa bikin konten. Betul. By the way, kalau brand itu lebih suka sekarang long form atau short form? Ini bagus banget pertanyaan dari tadi coach ya. Untuk brand sendiri itu depends ya, tapi kalau aku melihat secara tren mereka lebih suka yang short form sekarang. Karena mereka lihat pergerakan orang itu, kenapa kalau short form itu jauh lebih bisa booming. Gampang banget ke 50 juta views, gampang banget ke 30 juta views. Sedangkan video panjang ke 30 juta views, wow kan? Iya. Susah banget gitu loh zaman sekarang. Jadi mereka lebih suka kesan dan kebanyakan lebih murah juga costnya, biayanya mereka. Nah jadi karena menurutku aku juga udah berpengalaman di video pendek ini, ya semuanya kita lagi arahkan ke sini semua nih. Kalau misalnya ada brand yang mau kerjasama dan minta bantuan Sam untuk handle campaign lah. Yes. Gimana cara nentuin harganya? Pertama, kalau misalnya ini campaign untuk murid-muridku ini, otomatis mereka punya rate card masing-masing dong, ya kan? Tapi kalau kita mau ngomongin secara individual, aku rate-nya dari mana? Ya pertama kita melihat dari kualitas yang kita bisa kasih. Kalau mau dicek langsung di TikTokku sekarang boleh di scroll di dalam 20 video terakhir kurang lebih ada 5 sampai 6 brand yang aku endorse di video pendek itu viewsnya pasti di atas 300.000, pasti ratusan ribu, dan ini endorsement loh. Nah jadi menurutku video itu pun bisa viral, yaitu balik lagi ya, kita udah bisa tahu nih caranya gimana, bukan tebak-tebakan lagi, ya kan? Nah, rateku berdasarkan ini, kualitas-kualitas yang aku udah punya ini, dan ya itu aku kasih rateku berapa dan bandingkan sama sesama content creator finance. Karena kan aku punya banyak temen juga, berapa nih rate-nya kira-kira yang normalnya segini, bandingkan sama ini. Kayaknya aku kalau di dia kualitasku lebih bagus dari ini deh, tapi di bawahnya ini sih, jadi kayaknya rateku di sini aja deh. Ada kayak cost per view atau apa gitu? Bisa sebenarnya sih, tapi kalau aku jujur aku belum dalami sampai situ sih. Kayak gitu-gitu tuh gimana sih cara brand menentukan? Bagaimana brand menentukan satu harga ini layak atau nggak layak? Ya, pertama dilihat dari jumlah followers dulu. Kalau misalnya followersnya anggaplah 1 juta nih, ya jadi kan? follower tuh masih penting ya? Masih penting pastinya. Tapi kalau followers dengan views yang masa followersnya 2 juta yang nonton cuma 5.000, pasti brand juga mempertanyakan 2 jutanya dari mana.
gitu kan. Tapi kalau kayak aku yang 2,4 juta di TikTok tapi viewsku jutaan juga kan akhirnya wajar gitu loh. Sebenarnya menurutku ya wajarnya itu 10% aja udah bagus. Iya, betul. Aku 2,4 juta, viewsku stabil di 240.000 aja, itu udah bagus sebenarnya. Betul. Engagement rate-nya tuh menurutku 7%, 5-7% udah tinggi loh. Dan TikTokku sekarang di situ sih, 5-7%. Kalau normalnya maksudnya orang-orang ya 3% atau bahkan 1%, 0,5% bahkan. Iya, memang benar-benar. Oke. So, kalau let's say misalnya kita mau tolong dong kita mau ada ini nih behind the business, tolong dipromosiin di timnya si influencer. Rate card untuk satu video pendek untuk mikro influencer atau nano influencer, rata-rata berapa sih? Mikro atau nano? 300 sampai 500 ribu sih. 300 sampai 500 ribu. Iya. Oke. Dan itu mereka akan bikin video untuk sharing tentang just an ini. endorse. Betul, tapi tetap 100% konsepnya dari kita. Oke. Jadi karena kita tahu cara bikin hook gimana, mereka yang kita rekrut ke si influencer agency ini, ya kan, itu pasti mayoritas dari murid kita dulu nih. Dan kemungkinan besar dalam tahun depan itu bakal keluar app, di mana ini app semacam tempat di mana anak-anak kita, khusus buat member kita doang ya, yang kita udah didik, yang bagus-bagus ini yang udah jadi kreator, masuk semua ke app kita. Di situ lengkap data diri, videonya mereka seperti apa, endorse sebelumnya seperti apa, dan brand yang mau bekerja sama dengan kita tahun depan itu tinggal masuk ke kita punya app, pilihlah kamu mau yang mana. Tapi tetap ada prosesnya lagi yang dibantu sama kita, bukan yang kayak cuman connect lepas gitu enggak, pastinya enggak. Kalau agensi lain kan cuma mempertemukan aja ya. Betul. Terus dia ambil komisi gitu. Betul. Kan ya. Kalau kita kayak enggak marketplace. Betul. Kalau kita enggak, karena benar-benar setransparan itu kita sama brand pun kita ngomong loh kayak kita ambil sekian ya. Jadi manajemen markup-nya pun kita jelas, masuk akal gitu loh. Dan ada hasil juga. Bukan yang kayak macam dulu tahun lalu aku ikut di agency, hargaku dinaikin 3 sampai 5 kali lipat, coach. Wow. Jadi waktu itu hargaku 10 juta, dinaikin ke dia 30 juta. Nah, yang si enggak jadi aku ngomong deh. Pokoknya itu aja lah. Itu aja lah. Hampir. Ya, itu aja lah pokoknya. Oke. 2024 apa yang kamu lihat di tahun depan? Jujur si influencer sendiri kan umurnya masih 2 bulan 3 bulan ya. Tapi dengan antusias orang, bahkan corporate besar itu reach out ke kita, kayak bisa nggak kita bikin sebuah konsep khusus untuk corporate kita, ngajarin cara jadi kreator. Banyak, dan kita belum terima semua ini. Investor gede udah mau masuk semua, kita tolakin semua karena kita mau bootstrap aja. Kita nggak mau bagi. Dan fokusku 2024 udah pasti yang pertama, si influencer ini aku bakal gedein banget. Mulai dari programnya kita yang otomatis kita banyak banget belajar dari batch 1 ini, apa yang kita bisa kembangkan, kita masukin ke batch 2, batch 3 dan berikutnya. Ada rencana juga untuk membuat sebuah program kedua di mana tetap mengajar, tapi yang ini kan limited banget nih, cuma 50 mentok. Ini mungkin yang bisa 200 300. Secondary-nya lah. Di sini udah pasti nggak ada one-on-one coaching gitu kan. Tapi tetap live class, tetap kita mempertahankan kualitas lah. Itu ada kepikiran untuk tahun depan, ya kan? Karena sekarang ketahannya banyak banget, coach. Orang-orang yang mau terus marah-marah lagi. Kita bayar 2 kali lipat dong. Wah, sorry kan nggak bisa penuh. Wah, kacau nih, kecewa nih sama si influencer gitu-gitu orang. Akhirnya kita harus pikirin cara lah gimana. Kemudian pasti kita mau fokusnya brand-brand yang kita udah pegang sekarang di agency, kita mau fokusnya untuk long term sama mereka, kita kasih hasil yang terbaik, kita upgrade terus. Ada app juga yang akan muncul di tahun depan, beserta dengan kemungkinan besar aku mau bikin buku tahun depan juga. Keren. Jadi itu sih dari sisi bisnis. Kalau dari sisiku sendiri sebagai kreator, tetap akan kita jor-joran push 100% di konten pendek, ya kan, nge-push aja semaksimal mungkin. Kemudian tetap fokus pada pitching ini, tetap set target yang gede untuk omset per bulan berapa untuk Samuel Christian sendiri, sama fokus ke kualitas konten video panjang itu juga yang masih menjadi challenge buat aku, gimana untuk punya views yang stabil. Aku bakal tes melalui podcast lagi, karena sempat podcast tuh stop 3 bulan, coach. Gara-gara? Bosan aja. Kayak pengen explore yang lain. Tapi sekarang kayaknya udah kena lagi nih kan, kayaknya harus balik ke podcast lagi nih. Akhirnya balik lagi. Ada iklan nggak? Jalanin iklan nggak? Di podcast ada iklan, kayak beberapa brand yang masuk. Tapi podcastnya diiklankan nggak? Podcastnya diiklankan, maksudnya kalau brand mau masuk gitu? Bukan, kamu punya podcast itu diiklankan, dipromote nggak? Iklankannya dengan cara kita cut cuplikan pendek, masukin biasa aja, masukin ke sosmed. Lebih ke cuplikannya aja. Tapi nggak ada sama sekali pakai digital marketing atau apa. Organik.
Organik. Kalau Sifluencer ada iklan? Belum sama sekali. Kita 100% organik. Keren. Karena sekali kita promosi Sifluencer ya, coach yang nonton langsung 3 juta views. Jadi langsung penuh kita. Bahkan sekarang, jujur, kita belum hire satupun tim marketing untuk Sifluencer dan kita belum hire untuk social media planner gitu-gitu. Kita benar-benar gak upload satupun konten di sosmednya Sifluencer. Followernya 4.000 sendiri, gak tahu gimana cara ya. Pokoknya kita belum mau marketing karena apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan si Sifluencer ini? Kan brand baru, banyak semuanya baru. Apa yang membuat dia bisa naik ini? Nah, aku aja. Jadi kayak aku upload di channelku di social media Samuel Chris ngomong bahwa aku punya Sifluencer seperti ini. Kenapa terjadi? Reason behind, dan yang nonton udah lebih dari 10 juta lah total. Jadi secara branding udah strong banget tanpa aku ads apapun gitu loh. Keren. Itu sih. Jadi prinsip viral tadi ya? Prinsip viral tadi. Satu aku mau tekankan ya. Gak apa-apa tambahan ya coach. Menurutku gini loh. Orang banyak salah persepsi tentang konten kreator. Oh, kalau kita konten kreator bakal jadi Raffi Ahmad nih. Bakal masuk TV nih, bakal jadi artis nih. Passionku gak di situ. Aku tuh takut, aku malu, aku gini bla 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 bla. Padahal semua orang di muka bumi ini itu butuh yang namanya personal branding. Bener. Butuh yang namanya social media presence. Ya kan? Dimana maksudnya pemadam kebakaran ketika terkenal viral nih, dia akan tetap jadi pemadam kebakaran kok. Iya bener. Seorang Ayu Ting Ting, penyanyi, ya kan? Viral terkenal, dia tetap seorang penyanyi gitu loh. Bener. Ya walaupun sekarang jadi host sih. Cuma saya tetap penyanyi lah. Mainnya kan tetap penyanyi. Apa yang membedakan Ayu Ting Ting dengan penyanyi hebat lainnya tapi nggak ada social media presence? Ya ini cuma dibayar 5 juta sekali manggung di kafe, 10 juta, 20 juta. Oke lah, 20 juta gede banget dong penyanyi kafe sekali manggung. Ayu Ting Ting kayak yang aktis mau nikah ratusan juta. Padahal sama-sama penyanyi nih. Skillnya mungkin sama. Nah tapi satu nggak punya, satu ada social media presence. Itulah kenapa menurutku semua orang satu Indonesia kalau bisa harus punya namanya social media presence. Gimana pun caranya, mau seorang guru matematika pun kalau punya social media presence pasti kursusnya yang paling rame. Pasti bisa bikin kayak semacam kursus yang langsung massive langsung ininya gitu. Kalau aku sendiri nih coach bikin universitas konten kreator ini dan gak ada social media presence, 50 orang harga 5 juta gak akan keisi. Gak ada, iya. Susah banget keisinya. Gak laku pasti. Itulah sepowerful itu sebenarnya. Oke. Masih menerima brand dong untuk kerjasama dengan agensinya? Masih, kalau aku masih. Ada berapa banyak influencer yang sekarang under Sifluencer sendiri sekarang ada 25 orang 25 yang orang. siswanya kita ini. Tapi kita untuk sekarang karena tiba-tiba ada brand yang masuk nih kan. Sebenarnya gini, coach, agency ini kita mau buka tahun depan akhir. Jadi kita mau mengumpulkan kualitas content creator yang kita bina dulu supaya standarisasi hasil kita maksimal. Nah, kita benar-benar nggak mau yang kayak cuman sekedar dibayar sama brand. Kita cari yang luar-luar yang nggak berkualitas. Kita memang sengaja bangun fondasinya dulu nih, biar bagus banget, strong banget nanti kita intinya lah, kayak gitu. Jadi kita mau hasilnya yang terbaik. Tapi untuk sekarang karena brand ini masuk dan ngotot, kita mau pakai Sifluencer nih gini kan. Kita belum ada cukup orang kan, karena mereka misalnya masuknya lumayan gede. Mau nggak mau kita harus cari dari luar, tapi tetap dari dalam circleku. Tetap temen-temenku, tetap yang aku trusted dan yang aku bisa kerja sama bareng lah intinya. Kalau orang-orang yang aku tahu nggak bisa aku kontrol dan lain sebagainya, nggak akan aku ajak kerja sama sih. Kalau kerja sama dengan kita bisa nggak? Boleh. Mempromosikan book kita bisa. Boleh. Nanti kita bahas di luar ya. Kita bahas di luar ya. Boleh. Jadi ya nanti deh kita bahas. Iya. Ada satu project startup baru kita yang saya kira tahun depan akan kita launch cukup agresif untuk membantu UKM. Oh nice. Jadi ini untuk membantu UKM, di mana UKM itu memiliki strategic management tools yang selama ini mereka tuh selalu bingung gimana sih caranya untuk bikin KPI, gimana sih caranya untuk berkoordinasi, gimana sih caranya supaya punya project management yang terarah gitu, yang tersistem. Nah itu kita buat toolsnya, jadi UKM bisa pakai. Nah daripada kalau bayar Monday.com kan mahal. Nah Monday.com pun nggak ada KPI. Nah gimana caranya supaya bisa menyatukan itu semua? Platform ini akan saya launching tahun depan. Yang sekarang baru trial dan pemakaian cukup happy gitu. Ternyata ngebantu banget ya. Nah ini akan kita angkat dan ada misi sosialnya juga, karena membantu UKM untuk bisa lebih profesional, karena saingan
ke depan 2024 itu orang asing akan masuk Indonesia. China, jadi saingan kita nanti perusahaan kecil ya, termasuk konten kreator, termasuk pembicara, public speaker, itu nanti saingannya udah bukan lagi Indonesia, tapi China. China itu masuk mencari market di Indonesia karena mereka sedang turun ekonominya. Agency itu China udah mulai masuk, konten kreator China udah mulai masuk, termasuk kita nih public speaker. Jadi rupanya mereka menggalang satu dana yang sangat besar sekali untuk mengorbitkan konten kreator. Misalnya siapa nih, kamu kontennya bagus tapi nggak tahu caranya naikin. Nah mereka itu punya inkubatornya. Tim inkubatornya itu benar-benar tim inkubator yang kalau saya dikasih tunjuk, viewersnya itu bukan, kalau kita kan 1 juta, 2 juta udah gede, 10 juta udah gede. Kalau mereka ratusan juta, bahkan miliar. Karena mungkin di sono ya, di China kan lebih masif, penduduknya banyak sekali. Tapi ketika mereka masuk ke Indonesia, dia bilang ini kalau kita rata-rata targetin 100 juta, 100 juta views, 100 juta views, ya. Saya bilang ini gila ya, kok bisa ya? Dikasih tunjuk, kayak TikTok gitu, dan tekniknya cukup smart menurut saya, dan mereka ngeditingnya bener. Dia kasih tunjuk nih, sesudah ini, sebelumnya nih konten kreator kayak gini nih ngeditnya nih, sekarang kayak begini. Oh di kita juga ada kayak gitu. Jadi wah gila, saya bilang keren. Nah jadi target tinggal tunggu waktu aja. Fashion udah akan dicaplok sama mereka, pakai atas nama orang Indonesia, tapi cara kerjanya benar-benar mau dominasi, gitu. So itu yang harus kita backup lah. Harus kita pertahankan lah revolusi lokal ini kan. Betul. Kalau nggak kita dijajah sendiri dong di sisi ekonomi. Jadi kalau bisa ya mempertahankan putaran uang dan sebagainya. Benar. Wow. Oke Sam, kalau kamu pernah lihat YouTube saya belum? Ada kayak kemarin sama Ko Andrew gitu-gitu. Ko Andrew gitu ya. Kalau YouTube dengan niche edukasi seperti kasih solusi, seperti saya, apa sih yang harus diimprove? Berat sih. Berat. Ini aku ngomong tuh biasa saja. Indonesia marketnya belum siap. Apa jangan-jangan harus bagi-bagi duit? Oh jangan. Gini. Bikin kayak Richard Theodore gitu. Ya, aku beneran ngikutin konten Richard Theodore selama 7 hari waktu itu. Buat testing aja iseng, kayak sekalian buat video panjang YouTube, challenge 7 hari konten giveaway. Dalam 2 hari followersku naik 200.000. Dalam 2 hari naik 200.000 followersku di TikTok. Wow. Itu berarti proven bahwa Ngapain? Ya bagi-bagi duit itu yang kayak kontennya dia buat konten ikutin persis, jalankan, tapi dengan styleku. Gitu kan, jalankan, works. Tapi kan balik lagi ini aku hanya tujuan education purpose. Hanya pengen proven the concept bahwa memang bagi-bagi uang segampang itu loh dapat followers loh. Kalau aku lanjutin kayaknya udah 20 juta aku sekarang di TikTok mah. Tapi aku tetap stay sama jalurku di bidang edukasi, tetap di bidang edukasi, di bidang finance yang growth-nya lama banget. Gitu loh. Top Indonesia aja kayak Raymond Chin, ya kan? Dia aja cuma 1, berapa followers kan? Iya. Jadi kayak susah untuk nge-grow itu ya. Tapi kan balik lagi nih, purpose kita apa masing-masing beda. Iya. Kalau kita di anak-anak dunia finance, bisnis, itu biaya endorse-nya kalau buat kayak kita yang top 3 ini sekarang ya, itu udah setara sama yang followers 20 juta, 50 juta followers tuh setara gitu loh. Karena niche kita deep, niche kita kecil, tapi buying power-nya ada. Betul. Nah, jadi tergantung apa yang kita mau capai. Tapi kalau kita mau bahas in terms of views, untuk edukasi sendiri susah. Kecuali kita bisa kayak Kok Bisa. Tahu channel Kok Bisa ya? Dia mix antara edukasi dan pengetahuan umum yang marketnya lebih bisa diterima oleh orang banyak. Oke. Makanya market kita endorse mahal masih mau ya. Betul. Justru di situ kan. Padahal viewersnya dikit banget. Betul. Tapi bagi mereka ternyata kualitas penontonnya berbeda memang. Dan brand-brand yang di kita gini itu kuat semua kan. Iya. BCA gitu-gitu, bank-bank mah kecil mah uang ratusan juta mah buat mereka. Iya, buat mereka kecil banget. Tapi buat konten kreator lumayan ya. Iya buat kita mah bisa hidup. Lumayan. Oke. Sam, thank you so much. Thank you coach. Wah, it's a pleasure. Jadi kalau next time Sifluencer mau kerjasama, kayaknya kita juga bisa support untuk untuk ngirimin brand apa? Ngirimin brand sama ngirimin itu. Orang-orang. Ngirimin murid. Iya. Ya. Siap. Ya biar seru.
Thank you Sam. Thank you so much. Thank you semua. Teman-teman belajar apa hari ini? Hari ini kontennya serem banget ya, tapi hal-hal yang kita pikir gampang ya, ternyata tidak segampang itu. Dan saya percaya bahwa kalau ada kerja keras, mau belajar ke orang yang tepat, si influencer. Itu orang yang tepat dah, udah nggak salah dah. Dia punya cheat code-nya pokoknya buat jualan, buat dapat brand endorse dan seterusnya. Ini si influencer. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.